Pemimpin militer Indonesia telah memerintahkan mencari dan menumpas pemberontakan di Aceh. Sekitar 50.000 tentara akan menghadapi 5.000 pemberontak Aceh. Ibu Mega, dia orang yang keras. Dia menutup Aceh dari pengunjung asing. Bahkan diplomat tidak bisa ke Aceh. Aceh ditutup. Dan mereka mulai operasi militer. Digam melakukan khususnya apa untuk seluruh Aceh. Nah, semua datang, sudah datang. Ha? Ada satu wartawan, William Nelson. Dia mencari penterjemah dari bahasa Aceh ke bahasa Inggris. Saya taruh diri waktu meliput di Pasir itu. Meliput di Pasir Aceh Utara. Pekerjaan seorang jurnalis adalah pergi ke tempat-tempat yang tidak jelas. Dan menjelaskannya pada seluruh dunia. Satu kilometer dari kami ada setidaknya 180 TNI. Ada perasaan akan terjadi sesuatu di malam ini. Ikut deh. Apa mau mereka? Negara sendiri. Iya, Apa pendapatmu? itu keliru. Karena Indonesia hanya satu negara. Dari Sabang ke sampai Merauke. Banyak pulau, tapi negaranya hanya Indonesia. Kami berjalan di tempat yang seharusnya terjadi penyergapan. Hampir semuanya pergi. Mereka takut pada TNI, militer Indonesia, dan juga polisi. Kami sedang berada di tengah peperangan. Kalau kami terlihat sekarang, kami kabur. Kalau tertangkap, mereka dibawa dan disiksa. Seperti inilah yang ingin ditinggalkan di Aceh. Sekelompok sapi dan rumah yang hangus. Tahun 2003 ya. Saya udah pindah ke Jakarta membawa nomor handphone tadi. Dilacak-lacak oleh polisi. Sebulan saya disimpan di situ di Polda Metro. Kemudian dibawa ke Aceh. Udah panas perang. Dan itu baru dipindah ke penjara. Nah setelah itulah darurat militer. Saya jadi pangkop TNI di Aceh. As a person, bukan sebagai prajurit ya. As a person, I have to say, sympathy. Kenapa? Dia memperjuangkan hak atas ketidakadilan yang terjadi ketika itu. Aku bisa paham as a human being. Tapi sebagai prajurit tidak dong, karena my mission must be accomplished. Saya kenal William Nelson tuh jauh sebelum itu. Dia mengaku dia wartawan dari Amerika. Ya buat saya, karena tidak ada sesuatu yang harus saya sembunyikan kan. Saya belakangan tahu bahwa dia itu justru sering ada di dalam apel-apelnya orang-orang GAM itu. Jadi saya baru tahu bahwa William Nelson itu membuat rekaman, malah dia
memburuk-burukkan kita. Apa TNI pernah menyiksa orang? Apa militer pernah menyiksa orang? Pendapatnya bukan Anda, tapi terkadang begitu, Komandan. Mungkin terkadang. Mungkin ya. Sejak saya di sini, banyak prajurit ditangkap. Karena apa? Karena berbuat buruk. Selama konflik Aceh, banyak yang dilakukan oleh GAM itu melakukan pelanggaran HAM. Bukan hanya TNI, polisi yang melakukan pelanggaran. Dua pihak melakukan pelanggaran HAM. Asli, sudah. Sama, nggak ada bedanya. Untuk memberikan dukungan penuh untuk bersama-sama bekerja keras menyingsingkan lengan baju. Waktu Ibu Mega jadi presiden, minta saya menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat yang menangani masalah-masalah pengungsi, antara lain masalah kesejahteraan rakyat, masalah-masalah sosial. Memang ada sebelumnya konflik Aceh yang sudah hampir berlangsung hampir 25 tahun lah. Jadi saya minta Presiden Ibu Megawati untuk saya tangani. Waktu itu tahun 2000 akhir 2001 terjadi konflik di Poso dan Ambon. Hanya 15 hari saya bisa damaikan Poso. Begitu juga kemudian 3 bulan kemudian saya selesaikan Ambon lagi. Saya bikin tim itu lagi, yang inti pokoknya Hamid, Farid. GAM itu kejam. Anggota GAM tidak manusiawi. Segala macam gambaran buruk memenuhi pikiran saya. Sejak saya di SMA, ketika tantangan itu datang, saya langsung jawab, siapa? Saya kerjakan. Bagi saya, membuat perdamaian itu hobi. Saya selalu semangat melakukan proyek atau pekerjaan ini. Karena saya merasa sangat berguna. Tahun 2001, saya datang ke Universitas Indonesia untuk memulai disertasi doktor saya atas penyelesaian konflik. Ketika perjanjian Koha dihentikan, saya tahu karena mengikutinya secara intensif. Saya coba pikir kalau dengan cara yang berbeda. Saya ini belum pernah memiliki pengalaman secara langsung pada penyelesaian konflik. Tapi saya memiliki kualitas tertentu. Pertama, Anda harus menjadi penjual terbaik untuk menawarkan perdamaian. Yang lain itu, Anda harus bersabar. Anda harus tetap gigih. Anda juga harus memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Ini aneh sekali. Tiba-tiba ada orang Finlandia menemui kami. Namanya Juha Kristensen. Pertemuan pertama di akhir bulan Juni 2003. Saya menyiapkan presentasi PowerPoint. Saya ingin mereka tahu siapa saya dan apa tujuan saya. Dia bilang ke saya, Pak Malik, saya tertarik untuk terlibat jika ada pembicaraan lebih lanjut dengan Indonesia di masa depan. Jadi, saya bilang kalau ingin tahu seberapa seriusnya pemerintah Indonesia, Anda temui Pak Yusuf Kala. Saya terkenal karena bisa menggunakan jaringan saya untuk usaha yang maksimal. Dan saya bisa bertemu Pak Yusuf Kala. Kami langsung bisa cocok karena saya berasal dari swasta. Itu cocok dengan pendekatan pragmatisnya. Kalau pihak pemerintah Indonesia melawan kebahagiaan daripada masyarakat karena dia itu di Aceh, maka mesti ada mediator dari pihak ketiga. Setelah ada pendekatan dari Yuhai, itulah kemudian kita menganggap Ahtisaari, mantan presiden Finland. Proposal saya adalah tentu tidak hanya Ahtisaari,
itu sendiri, tetapi organisasi induknya, Inisiatif Manajemen Krisis. Itu menjadi semacam panggung administratif bagi pembicaraan damai. Juha datang ke saya, dia bilang dia sudah menemui Yusuf Kala. Dan menurut Juha, Pak Yusuf itu serius. Saat itu pemerintah sudah berubah di Indonesia dengan Susilo Bambang, Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Selanjutnya adalah memberitahu pemimpin GAM jika pemerintah Indonesia akan menerima Presiden Ahtisaari sebagai mediator. Saya bagikan itu pada 24 Desember. Kemudian harus membuat langkah-langkah persiapan bagi mereka untuk bertemu Ahtisaari. Dua hari kemudian tsunami melanda.